Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV NU yang berbahagia dan yang saya hormati dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian rutin membacakan Quran, Al-Quran dan tafsirnya, yang pada kesempatan kali ini sampai sudah kita pada surah Al-Baqarah ayat ke-135, yang ini masih rangkaian ayat yang menceritakan atau menjelaskan tentang keyakinan orang Yahudi dan orang Nasrani serta orang musyrik yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad SAW, di mana mereka mengklaim bahwa agama Yahudi adalah agama yang benar. Maka mereka mengajak Nabi Muhammad untuk masuk Yahudi, karena bagi mereka hanya Yahudilah yang benar. Begitu juga orang Nasrani mengajak Nabi Muhammad untuk masuk Nasrani, karena bagi orang Nasrani ajaran Nasranilah yang paling benar. Nah, pada ayat ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka kan berkata, wa qalu, dan mereka berkata, kunu hudan aw nasara. Jadilah kalian orang Yahudi atau orang Nasrani, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan kebenaran, akan mendapatkan hidayah. Bagi orang Yahudi, kalau kita masuk Yahudi akan mendapatkan hidayah. Bagi orang Nasrani, kalau ketika itu Nabi Muhammad dan umat Islam masuk Nasrani akan mendapatkan hidayah atau kebenaran. Maka Allah bantah, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, kul, wahai Muhammad, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa. Yang benar adalah ajaran Nabi Ibrahim yang hanif. Yaitu apa? Ajaran yang bertauhid, yang mengesahkan Allah, yang menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ajaran ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan. Hanif artinya adalah orang yang hati nuraninya itu bersih, orang yang menjalani hidup atau berpikir sesuai dengan fitrahnya, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang berhak disembah, hanya Allah lah yang berhak ditaati dan diterima segala perintahnya dengan kepasrahan dan keikhlasan. Nah, itulah ajaran Nabi Ibrahim, bukan Nasrani, bukan Yahudi. Kata Nabi Muhammad, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad, yang kami ikuti adalah ajaran Nabi Ibrahim. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu bukan bagian dari orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini ketika itu memang di hadapan Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mengklaim dirinya adalah paling benar. Maka dibantah oleh Al-Quran. Nah, ketika itu mereka juga memang mengajak dan menginginkan Nabi Muhammad dan umat Islam untuk menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani. Karena mereka berpikir bahwa hanya menjadi Yahudi atau Nasrani lah jalan kebenaran. Maka relevan sekali dengan ayat yang mengatakan walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela kepadamu wahai Muhammad sampai engkau ikut pada ajaran mereka. Nah, ketika itu dalam suasana dakwah, yaitu Nabi Muhammad sedang berada pada masa awal-awal Islam dengan sekelompok orang Muslim yang ketika itu belum terlalu banyak, menyampaikan kebenaran Islam kepada orang-orang yang ada di Madinah, baik orang Nasrani, orang Yahudi, ataupun orang-orang musyrik. Nah, di zaman sekarang ini tentu klaim-klaim seperti itu sudah tidak kita rasakan. Nah, sehingga dakwah kita harus diubah, bahwa di zaman sekarang ini adalah dakwah harus dikembangkan pada konteks pengembangan kualitas umat kita masing-masing. Jadi sudah tidak perlu lagi orang beragama itu kemudian mengkampanyekan agamanya agar orang lain ikut masuk ke dalam agamanya. Di zaman sekarang ini
lebih relevan kalau kita mengedepankan peningkatan kualitas umat beragama masing-masing, apalagi kita hidup di tengah bangsa dengan konsep negara bangsa di mana kita berada dalam satu negara yang sudah disepakati. Nah, jadi ini pernah terjadi di dalam sejarah. Nabi Muhammad berhadapan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani, yang terutama orang Yahudi itu merasa paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tapi kata Al-Quran, mereka itu sudah tidak dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim. Yang lebih dekat dengan ajaran Nabi Ibrahim itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mereka mengajak Nabi untuk menjadi Yahudi atau Nasrani, Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad, bal millata Ibrahim hanifah. Katakanlah wahai Muhammad, tetapi kami mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran keesaan Tuhan, ajaran ketundukan, kepatuhan, dan kepasrahan. Dan Nabi Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang-orang musyrik. Qulu, katakanlah wahai Muhammad dan orang-orang beriman ketika itu, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Muhammad dan orang-orang beriman, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Bukan cuma sebatas itu, tapi juga wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaquba wal asbab. Kami juga beriman terhadap wahyu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Nabi Yakub, juga kepada Al-Asbat. Al-Asbat adalah putra-putra Nabi Yakub. Selain itu, wama utiya Musa, kami juga beriman terhadap apa yang disampaikan kepada Nabi Musa atau apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Taurat, wa Isa, dan juga yang diturunkan kepada Nabi Isa yang kemudian kita kenal dengan Injil. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan semua wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu kami imani kebenarannya. Kami tidak membeda-bedakan antara satu nabi dengan nabi yang lain. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tunduk dan patuh terhadap ajaran para nabi itu. Dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail, Ishak, Yakub, Asbat, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, semuanya kami yakini kebenarannya sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat ini menegaskan bahwa bagi orang beriman bersama Nabi Muhammad itu bukan cuma iman kepada Al-Quran saja, tapi juga kepada kitab-kitab lain yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak dibeda-bedakan. Maka orang Islam itu percaya atau yakin beriman selain pada Al-Quran, juga pada Taurat, pada Zabur, pada Injil, dan wahyu-wahyu yang tidak tertulis yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi itu. Jadi tidak satu pun di antara nabi itu yang kami beda-bedakan, karena kami tunduk dan patuh terhadap semua yang disampaikan oleh para nabi, yang disampaikan oleh Allah kepada para nabi itu. Itu makna wa nahnu lahu muslimun. Dan garis benang merah dari ajaran para nabi itu adalah kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Seluruh nabi itu mengajarkan itu. Bahwa kalimat selanjutnya kalau dalam Islam Muhammadur Rasulullah, itu karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Tapi sebelum Nabi Muhammad datang, ya tentu kalimat Muhammadur Rasulullah itu belum ada. Tapi yang jelas bahwa seluruh para nabi mengajarkan kepada umatnya tauhid, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap ajaran itu termasuk orang-orang yang tunduk dan patuh, pasrah dengan seikhlas-ikhlasnya. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupkan pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.